Bab 1776, Kekuatan Bunga Dao. Bunga mekar dalam pikiran adalah keterampilan unik Kaisar Jinghong. Ini adalah teknik terlarang yang diciptakan oleh Kaisar Jinghong. Namun, Kaisar Jinghong tidak menguasai 5 jalan besar dan tidak mengetahui hukum sebab akibat. Saat itu, di era kiamat, ketika ia bertarung dengan Hakim Surga, ia mengorbankan hidupnya dan menggunakan hidupnya sebagai harga untuk mengisi kelopak yang mewakili 5 jalan besar dan hukum sebab akibat. Dalam pertempuran itu, Hakim Surga, yang berada di puncak level semi-leluhur, terluka parah. Sebelumnya, Julian menyaksikan bunga satu pikiran mekar di Istana Abadi, namun saat itu dia belum menguasai 5 Tao besar dan belum pernah berlatih. Sekarang, dia telah menguasai 5 Tao besar dan Tao sebab akibat. Dia tidak menguasai segala hukum surga. Namun, kekuatan semua jalan surga dan bumi terkandung di dalam surga dan bumi. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa mengumpulkan kekuatan jalan surga dan bumi dan membentuk kelopak semua jalan surga dan bumi. Kecuali 5 Tao besar dan Tao sebab akibat, kekuatan Tao lainnya dapat diserap langsung dari langit dan bumi. Kekuatan Tao di langit dan bumi membentuk bunga Tao. Apa ini? Bunga Deso. Anak ini punya beberapa keterampilan. Dia benar-benar menggunakan kekuatan Tao untuk berubah menjadi bunga Tao. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang terkejut ketika mereka melihat bunga Tao muncul di udara. Supra berdiri di kejauhan, menghadap bunga Tao yang terbentuk dari pengumpulan kekuatan, wajahnya tanpa ekspresi. Pada saat ini, segel Dao di tubuh Julian sudah sedikit rusak. Dia tahu betul betapa mengerikannya Supra. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, kalau tidak dia pasti akan kalah. Jika Anda kalah perang, itu berarti kematian. Jika perang kalah, berarti saudara perempuan ketujuh harus menikah dengan orang lain. Dia bisa mati. Akan tetapi, saudari ketujuh sama sekali tidak diperkenankan menikah dengan orang lain. Pada saat ini, ia mengerahkan kekuatan 5 jalan besar. Waktu, ruang waktu, kehidupan, kematian, reinkarnasi, kekuatan 5 jalan besar muncul dan tenggelam ke dalam bunga Tao di depan, memasuki 5 kelopak di area inti tengah. Saat kelopak yang mewakili 5 Dao Agung muncul, bunga Dao menjadi lebih cerah dan memancarkan kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat mengerikan. Meskipun tempat ini adalah Gunung Tiandao, dijaga oleh banyak orang kuat dan ruangnya sangat padat, di bawah pengaruh kekuatan bunga Dao, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan retakan samar muncul. Ini. Supra merasakan kekuatan yang tidak biasa. Kekuatan ini bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Ada riak di wajahnya yang tanpa ekspresi. Ini belum berakhir. Setelah Julian menggunakan kekuatan 5 Tao besar, dia menggunakan sebab dan akibat lagi. Saat ia mengangkat tangannya, kekuatan sebab akibat muncul dan meresap ke dalam bunga di depannya dan ke dalam kelopak di tengahnya. Kelopak bunga yang melambangkan sebab dan akibat secara bertahap terisi, dan kelopak bunga ini perlahan berubah dari ilusi menjadi nyata. Pada titik ini, bunga Tao telah lengkap. Begitu bunga Dao terbentuk, ia mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan ini memengaruhi ruang, menyebabkannya terus-menerus berputar dan berubah bentuk. Kekuatan sihir macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Begitu indah, begitu cemerlang, begitu mempesona, namun di balik kecemerlangan ini, terkandung kekuatan yang merusak. Banyak orang berkuasa yang terkejut dan berseru. Orang-orang kuat di puncak level leluhur surgawi, seperti leluhur pedang, leluhur jimat, 5 leluhur langit dan bumi, dan leluhur jarum, juga menyaksikan pertempuran secara diam-diam, karena Julian memiliki beberapa hubungan dengan mereka. Pada saat ini, mereka semua merasakan kekuatan mengerikan menyebar dari bunga Dao. Kekuatan kosmik. Fuzu adalah orang pertama yang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, anak ini telah menguasai 5 Dao besar. Kekuatan yang lahir dari penggabungan 5 Dao besar adalah kekuatan kosmik. Aku tidak menyangka bahwa selain 5 Dao besar, dia juga menguasai kekuatan kosmik lainnya. Jianzu juga mengerutkan kening, bukankah kekuatan ini adalah kekuatan kosmik yang selalu aku impikan? Aku telah mengejar kekuatan kosmik selama berabad-abad, tetapi aku tidak pernah mampu memahami kekuatan kosmik dan memasuki alam dewa leluhur kosmik. Aku tidak menyangka bahwa anak ini dapat dengan mudah menampilkan kekuatan kosmik. Kelima leluhur langit dan bumi saling berpandangan secara rahasia. Mereka semua berada di puncak leluhur surgawi, dan hanya selangkah lagi menjadi dewa leluhur alam semesta. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang ditransformasikan dari bunga Dao adalah kekuatan yang selama ini mereka cari. Di medan perang, ekspresi wajah Supra berubah, dan ada sedikit kesan serius dalam tatapannya. Julian berdiri di kehampaan, dengan bunga-bunga Tao yang cemerlang bermekaran di depannya. Bunga ini sangat besar dan memiliki banyak kelopak. Kelopak bunga yang di tengah adalah yang paling terang, paling misterius, paling kuat, dan kekuatan yang dipancarkannya adalah yang paling mengerikan. Saat bunga Dao terbentuk, Julian tersenyum. Meskipun, bunga ini bukan seluruh kekuatannya. Kecuali 5 Dao besar dan sebab akibat, semua kekuatan bunga lainnya diserap olehnya dari langit dan bumi. Bunga Tao yang demikian tidak sempurna. Tetapi hanya itu yang dapat dilakukannya. Meski begitu, kekuatan bunga Dao sekarang sangat mengerikan. Supra,
coba lawan gerakanku. Suara Julian bergema. Mendengar ini, Supra menjadi sepenuhnya waspada, auranya mencapai ekstrim dalam sekejap, dan perisai pelindung yang dibentuk oleh berbagai kekuatan muncul di permukaan tubuhnya. Pergi. Julian melambai dengan santai. Di bawah kendali kekuatannya, bunga dao yang cemerlang terbang menuju Supra di kejauhan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala Supra. Bunga dao jatuh, dan suatu kekuatan misterius menyapu. Ada beberapa perisai energi di permukaan tubuh Supra, tetapi di bawah penghancuran kekuatan bunga dao, perisai yang terbentuk di permukaan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak. Pecahkan itu untukku. Supra. Tubuhnya terangkat ke arah yang berlawanan, dan kekuatan yang sangat mengerikan muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini bertabrakan dengan kekuatan bunga dao. Boom! Dua kekuatan terkuat saling bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Meskipun tempat ini adalah Gunung Tiandao, retakan muncul di kehampaan dan lubang hitam besar muncul. Setelah pukulan itu, perisai pelindung Supra hancur, tubuhnya penuh lubang, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat menyedihkan. Namun, ia juga mengandalkan kekuatannya yang besar untuk secara paksa mematahkan bunga dao. Bunga dao tidak lagi menarik perhatian saat ini, dan banyak kelopaknya yang retak. Meskipun demikian, kelopak bunga yang melambangkan 5 jalan agung dan jalur sebab akibat masih utuh. Bunga-bunga terus berguguran. Sialan, kekuatan macam apa ini? Ekspresi Supra juga berubah. Tubuhnya berkelebat dan muncul di kejauhan. Julian mengendalikan bunga dao dan mengejarnya. Ketika Supra mengangkat tangannya, sebuah sabit muncul di tangannya. Sabit itu berwarna emas, sangat cemerlang dan menarik perhatian. Begitu sabit itu muncul di tangannya, auranya langsung berubah. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa utama yang menghakimi segalanya. Sabit penghakiman. Supra juga seorang hakim surga. Apa kesalahan Julian? Mengapa dia menggunakan sabit penghakiman? Bukankah ini melanggar hukum surga? Banyak orang kuat segera mulai menuduh. Namun Supra tidak peduli dengan hal itu. Dia memegang sabit penghakiman dan menebasnya dengan ganas. Dalam sekejap, kekuatan surga menempel pada sabit penghakiman dan menebas ke arah bunga dao yang patah. Meskipun bunga dao itu mengerikan, kekuatan Julian masih sangat lemah. Kekuatan kosmik yang dibentuk oleh bunga dao tidak terlalu kuat dan sama sekali tidak dapat menandingi sabit penghakiman milik Supra. Sabit penghakiman mengandung kekuatan surga. Di bawah kehancuran kekuatan surga, bunga dao hancur dalam sekejap. Bab 1777, Menciptakan Kesengsaraan Surgawi. Supra, nomor 1 dalam daftar seni bela diri. Kekuatannya sendiri sangat mengerikan. Dengan kekuatannya sendiri, ia mampu menahan serangan bunga dao dan bahkan mematahkan beberapa kelopak bunga dao. Sekarang, dengan sabit penghakiman dan meminjam kekuatan surga, dia menghancurkan bunga dao. Dia menggunakan sabit penghakiman, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa orang berkuasa. Memiliki sabit penghakiman, seseorang adalah hakim surga, perwujudan keadilan, dan orang yang menghakimi semua ketidakadilan di dunia. Sekarang, dia menggunakan sabit penghakiman untuk melawan musuh-musuhnya, yang bertentangan dengan keinginan surga dan aturan-aturan operasi surga. Meskipun ia menghancurkan bunga dao, ia menimbulkan kemarahan publik. Supra memegang sabit penghakiman di tangannya, dengan kekuatan surga yang melekat padanya. Auranya bahkan lebih mengerikan, seperti dewa yang tinggi di atas. Dia menatap Julian di kejauhan tanpa ekspresi di wajahnya. Ekspresi wajah Julian menjadi semakin serius. Bunga mekar dengan cepat. Ini adalah teknik terlarang yang diciptakan oleh Jing Hong. Kala itu, dengan mengandalkan jurus ini, dia, dengan alam Kaisar 9 Surga, berhasil melukai hakim surgawi yang berada di puncak alam setengah leluhur. Dia tidak menyangka bahwa Supra begitu mengerikan hingga dia bahkan bisa menghancurkan bunga dao. Julian, kamu harus mati. Suara Supra bergema. Aku tahu bahwa aku salah menggunakan sabit penghakiman, tetapi setelah membunuhmu, aku akan menghancurkan sabit penghakimanku karena aku tidak layak menjadi hakim dao surgawi. Suara Supra terdengar. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Sabit emas di tangannya menebas ke bawah. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika Julian telah menguasai waktu dan ruang, dia tidak dapat melihat seberapa cepat dia bergerak. Sabit penghakiman datang menebas dengan kekuatan surga yang dahsyat. Sudah berakhir. Julian telah jatuh. Betapapun ia menentang kehendak surga, ia tidak lebih dari seekor semut di bawah kekuasaan surga. Banyak makhluk memejamkan mata, tidak tega melihat Julian mati di bawah sabit penghakiman. Namun, saat sabit penghakiman jatuh, Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan hitam muncul di telapak tangannya, yang menahan sabit penghakiman. Meskipun dia berhasil bertahan sementara, kekuatan Supra terlalu mengerikan. Dia terkejut dan terus mundur, dan segera mundur ke penghalang formasi Gunung Tiandao. Penghalang formasi Gunung Tiandao begitu mengerikan sehingga bahkan Supra tidak dapat menghancurkannya. Kekuatan penghalang formasi menghalangi Julian. Julian tidak punya tempat untuk mundur. Dia mengerahkan kekuatan kegelapan untuk melawan kekuatan surga. Kekuatan kegelapan adalah musuh bebuyutan kekuatan surga.
Akan tetapi, segel dao gelapnya hanya berada pada level Kaisar Agung, tidak terlalu kuat, dan Supra sangat menakutkan, sehingga kekuatan gelapnya terus-menerus hancur. Tampaknya sabit emas penghakiman akan menimpanya. Di kejauhan, ada begitu banyak orang kuat berkumpul, dan mereka semua memperhatikan dengan saksama. Saat Supra mendekat, Julian dapat melihat wajahnya yang tanpa ekspresi. Pada saat ini, sudut mulut Julian terangkat, menampakkan senyum tipis. Dia memobilisasi kekuatan sebab dan akibat dan menggunakan satu metode untuk menyelesaikan semua masalah. Kekuatan suci dari sabit penghakiman mulai hancur pada saat ini dan lenyap begitu saja. Supra merasakan kekuatan sabit penghakiman berangsur-angsur menghilang, wajahnya sedikit berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, sabit penghakiman di tangannya telah terlempar. Julian memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparkan badannya. Dengan serangan telapak tangan ini, ia mengaktifkan hukum sebab akibat. Begitu sebab dan akibat mulai berlaku, meskipun tubuh fisik Supra tidak ada bandingannya, tubuh fisiknya langsung hancur, dan juga langsung terkontaminasi oleh kekuatan sebab dan akibat yang sangat mengerikan. Reinkarnasi. Tubuh Julian berkelebat dan muncul di belakang Supra lagi, menamparnya dengan telapak tangannya lagi. Telapak tangan ini mengandung kekuatan reinkarnasi. Dalam sekejap, Supra dipengaruhi oleh dua kekuatan utama sebab akibat dan reinkarnasi. Terkontaminasi oleh karma, tubuhnya terus terurai. Terkontaminasi oleh reinkarnasi, vitalitasnya cepat memudar, ia menua dengan cepat, dan dalam sekejap mata ia berubah dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua. Namun, Supra adalah nomor satu dalam daftar seni bela diri. Saat dia terkontaminasi oleh sebab dan akibat, saat vitalitasnya mulai memudar, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk memaksa kekuatan sebab akibat dan reinkarnasi keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru mundur dan muncul di kejauhan. Rambutnya acak-acakan saat itu. Setelah memaksakan kekuatan reinkarnasi, ia dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Julian. Dia menggertakkan giginya. Sebagai orang nomor satu dalam daftar seni bela diri, dia sudah lama tidak beraksi. Di wilayah Kaisar Agung, dia tidak punya saingan, apalagi dipaksa ke dalam situasi yang memalukan seperti itu. Julian adalah orang pertama yang memaksanya ke dalam situasi yang memalukan di wilayah Kaisar Agung. Setelah bertengkar, hati Julian yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Menjadi nomor satu di peringkat seni bela diri tidak berarti Anda tak terkalahkan. Dia berbicara dengan tenang. Dia mengakui bahwa Supra memang sangat kuat, tetapi dia melihat bahwa hati Dao Supra telah terganggu, dan sekarang dia ingin mengganggu hati Dao Supra. Dao Supra mendapat kesempatan hanya karena dia kesal. Tak terkalahkan di bawah setengah leluhur, haha, sungguh konyol, aku baru berada di alam Kaisar Agung selama 3 hari, dan aku bisa melukaimu. Jika aku berada di alam yang sama denganmu, aku bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Julian mengejek. Supra memiliki ekspresi muram di wajahnya. Setelah berjuang sekian lama, dalam keadaan normal, dia akan memilih untuk mengakui kekalahan dan mempertahankan martabatnya. Namun, perintah yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda adalah membunuh Julian. Julian mati atau dia sendiri yang mati. Dia mencengkeram sabit penghakiman. Sabit penghakiman menjadi cerah kembali, dan dengan kekuatan surga, auranya menjadi kuat kembali. Dia mengangkat sabit penghakiman di tangannya, dan seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Cahaya keemasan ini memengaruhi hukum-hukum surga. Pada saat ini, tanda-tanda hukum yang tak terhitung jumlahnya di surga dan bumi berkumpul bersama untuk membentuk awan malapetaka. Di tengah awan bencana, guntur menggelegar, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Anak ini benar-benar menggunakan sabit penghakiman untuk secara paksa mengaktifkan kekuatan Dao surgawi dan menciptakan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, dengan harapan dapat menggunakannya untuk membunuh Julian. Itu menjijikkan. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi hakim surga? Melihat malapetaka surgawi muncul, banyak orang kuat menjadi marah. Mereka semua menyalahkan Supra dan merasa kasihan pada Julian. Tetapi Supra tidak peduli. Selama dia bisa membunuh Julian, dia tidak peduli dengan prosesnya, dia hanya peduli dengan hasilnya. Julian melirik ke langit dan melihat awan bencana. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa malapetaka surgawi yang diciptakan oleh Supra sangat mengerikan. Setidaknya itu adalah malapetaka surgawi dari dewa leluhur yang kuat. Dengan wilayahnya, jika dia terkena guntur surgawi, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan bencana itu terjadi. Julian tampak serius. Pada saat ini, dia tidak berencana lagi untuk merahasiakannya. Dengan pikiran, segel Dao asal mula 5 elemen muncul. Di bawah kendalinya, segel Dao asal 5 elemen memancarkan kekuatan 5 elemen. Kekuatan 5 elemen bercampur satu sama lain dan bergabung bersama untuk membentuk roda roulette. Roda 5 elemen muncul, membawa kekuatan yang sangat mengerikan, dan menebas ke arah awan bencana di langit. Kemanapun roda 5 elemen melintas, semuanya akan hancur. Bahkan kekosongan pun hancur dan beberapa lubang hitam luar angkasa muncul. Ini. Ketika 5 leluhur langit dan bumi dalam kegelapan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Orang-orang kuat lainnya juga tercengang. Keterampilan sihir macam apa ini? Banyak orang berkuasa yang bingung.
Hanya beberapa orang terkuat di puncak level leluhur surgawi yang menyadari sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, itu adalah kekuatan alam semesta lagi. Berapa banyak kekuatan alam semesta yang telah dikultivasikan Julian? Bab 1778, semua kartu terungkap. Inilah asal-muasal 5 elemen. Julian ini, mungkinkah dia memiliki hubungan dengan 5 leluhur langit dan bumi? 5 elemen asal mula dari 5 leluhur langit dan bumi semuanya ada di tangannya, dan dia juga telah menggabungkannya dengan segel Dao 5 elemen miliknya sendiri untuk membentuk segel Dao asal mula 5 elemen. Masih ada beberapa orang kuat yang hadir, dan mereka segera melihat petunjuknya. Roulet pembalikan 5 elemen yang dibentuk oleh segel Dao asal 5 elemen telah membentuk kekuatan yang benar-benar baru. Kekuatan ini adalah kekuatan alam semesta. Roda 5 elemen terbang menuju awan bencana di langit. Dalam sekejap, awan itu tenggelam dalam awan malapetaka. Di bawah kekuatan penghancur roda 5 elemen, awan malapetaka yang belum terbentuk mulai retak pada saat ini, dan kemudian menghilang ke langit dan bumi. Brengsek. Supra sangat marah. Dia mengangkat sabit penghakiman dan bergegas menuju Julian, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil nyawa Julian. Dia muncul di hadapan Julian dalam sekejap, dan menebas dengan sabit penghakiman di tangannya. Dengan satu serangan, kekuatan surga muncul dan mengguncang kehampaan. Julian telah waspada terhadap Supra untuk waktu yang lama. Saat dia bergerak, lalu memanggil monumen langit tak berujung. Sabit penghakiman menebas monumen langit tak berujung. Monumen langit tak berujung tidak dapat dihancurkan. Dengan level Supra, dia tidak dapat menghancurkan monumen langit tak berujung sama sekali. Dia hanya dapat menghancurkan monumen langit tak berujung. Monumen langit tak berujung memblokir serangan mematikan Supra. Namun, kekuatan yang mengerikan itu tersapu bersama monumen surgawi tak berujung, dan Julian di kejauhan juga terkena dampak oleh kekuatan ini. Kekuatan Supra terlalu kuat, dan Julian tidak mampu menahannya pada levelnya saat ini. Bahkan jika ada sedikit sisa pertempuran, dia hancur setelah dipukul, dan beberapa retakan muncul di segel Dao di tubuhnya lagi. Sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam. Seketika, kekuatan waktu diaktifkan. Di bawah kendali kekuatan waktu di medan perang dengan cepat kembali ke saat sebelum dia terluka. Pada saat ini, waktu berhenti. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang menjauh dan menghindari akibat pertempuran. Rangkaian kejadian ini terjadi dengan cepat. Supra tampak acuh tak acuh. Melihat Julian memanfaatkan jalur waktu untuk menghindari serangan mematikan itu, dia berteriak, "Hancurkan untukku." Dia meneriakkan kata, "Hancurkan," dan auranya mencapai puncaknya. Aura ini memengaruhi segalanya di medan perang. Julian menggunakan jalur waktu untuk melarikan diri, tetapi tak lama kemudian, jalur waktunya rusak dan dia kembali ke tempat dia terluka lagi. Julian terluka lagi, memuntahkan seteguk darah, lalu tubuhnya terlempar mundur. Dan Supra, yang memegang sabit penghakiman, datang lagi. Pada saat ini, roda 5 elemen jatuh dari langit dan menghalangi Supra. Pedang mengerikan milik Supra menebas roda roulet 5 elemen. Meskipun dia memegang sabit penghakiman dan memperoleh kekuatan surga untuk sementara, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada roda 5 elemen. Dia ditolak oleh kekuatan kosmik yang diubah oleh roda tak terlihat, dan dia memuntahkan darah. Pada saat dia muntah darah, monumen langit tak berujung runtuh menimpanya. 108 tablet langit tak berujung membombardirnya secara bergantian. Tubuhnya terus berkelebat, menjatuhkan monumen langit tak berujung. Selama periode ini, dia kembali terkena kekuatan Five Elements Roulet. Pukulan ini hampir merenggut nyawanya. Separuh tubuhnya retak, memperlihatkan setumpuk tulang putih. Akan tetapi, cederanya hanya berlangsung sesaat. Luka-luka Supra sembuh dalam sekejap. Setelah luka-lukanya pulih, tubuhnya berkelebat, dan saat tubuhnya berkelebat, 8 Supra muncul di medan perang, menyerang Julian dari segala arah. Ini. Ekspresi Julian sedikit berubah. Mengapa begitu banyak Supra? Monumen langit tak berujung kembali dan muncul di sekitar tubuhnya, membentuk formasi pelindung yang menghalangi 8 serangan Supra. Meskipun sebagian besar serangan berhasil dihalangi, sebagian kekuatannya masih bisa menembus tubuhnya. Bahkan sedikit kekuatan saja sudah menakutkan. Dia terus-menerus terluka dan harus menggunakan kekuatan hidup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Brengsek. Julian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Seperti yang diharapkan, dia adalah nomor 1 dalam daftar seni bela diri. Dia benar-benar sulit dihadapi. Dia menghindar dengan cepat dan muncul di kejauhan. Kemudian muncullah sebuah teratai hitam, dan teratai hitam ini berubah menjadi kabut hitam yang tak berujung. Ribuan helai aura hitam menyapu dan langsung mengelilingi salah satu Supra. Kabut hitam ini, seperti akar, berakar di tubuh Supra dan dengan gila-gilaan menyerap energinya. Hukuman penjara. Julian mengambil kesempatan ini untuk menggunakan teknik kutukan. Kekuatan kutukan muncul dan menyegel ruang ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Supra, mengangkat tangannya dan menamparnya. Serangan telapak tangan ini memobilisasi kekuatan kematian dari 5 Tao besar. Dalam sekejap, Supra terluka. Kekuatan kematian melanda tubuhnya, dan sel-selnya mulai mati pada saat ini. Pada saat ini, ia merasakan datangnya kematian.
Pembuluh darah menonjol di wajahnya, menempel di wajahnya seperti cacing tanah, dan ekspresinya ganas dan mengerikan. Hancurkan! Dia meraung. Dengan kekuatan yang amat dahsyat, ia dengan paksa melepaskan diri dari segel teratai hitam dan belenggu kutukan, lalu buru-buru mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarutkan kekuatan maut dalam tubuhnya. Setelah perkelahian, Julian dan Supra keduanya terluka. Akan tetapi, saat Supra mencoba melepaskan diri, roda 5 elemen menebas dengan cepat. Roda 5 elemen berputar dan menghantam punggungnya secara langsung. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Pada titik ini, tubuh ini dihancurkan. Akan tetapi, itu bukan jati dirinya. Di kejauhan, ada 7 Supra lagi. Ketujuh orang ini menempati 7 penjuru, membentuk formasi aneh. Julian berkata dengan dingin, dan terus mengaktifkan Rowlet 5 elemen untuk menyerang. Namun, 7 Supra itu telah membentuk formasi yang kuat. Berada di dalam formasi itu, ia bahkan dapat menahan kekuatan kosmik yang diubah oleh roda 5 elemen. Rowlet 5 elemen ditolak dalam sekejap. Roda 5 elemen hancur dan berubah menjadi segel asal 5 elemen, yang tertanam di tubuh Julian. Sangat kuat. Setelah bertarung, Julian menyadari betapa mengerikannya Supra. Dia layak menjadi nomor 1 dalam daftar seni bela diri. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari 5 segel dao besar di tubuh. Ini juga kekuatan alam semesta. Dengan pikiran, pedang Ziwei muncul. Dengan bantuan kekuatan kosmik dan pedang Ziwei, aura Julian menjadi lebih kuat lagi. Satu pikiran dan bunga pun mekar. Julian sekali lagi menggunakan kekuatan gaibnya untuk membuat bunga itu mekar dalam satu pikiran, dan bunga tau pun muncul dalam sekejap, menyerbu ke arah 7 Supra dengan kekuatan tingkat kosmik. 7 Supra menyerang pada saat yang sama untuk melawan kekuatan bunga dao. Di bawah serangan kekuatan mengerikan ini, bunga dao hancur. Akan tetapi, salah satu dari ketujuh Supra itu terguncang kembali. Pada saat ini, bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Pada saat bayangan-bayangan itu menyatu, Julian sendiri muncul dan mengenai salah satu Supra. Dengan bantuan pedang Ziwei dan kekuatan kosmik yang dibentuk oleh 5 tao besar, Supra itu hancur dalam sekejap. Di kejauhan, banyak orang kuat tengah memperhatikan dengan penuh perhatian. Pertarungan ini sungguh luar biasa. Baik Julian maupun Supra menampilkan kekuatan yang amat mengerikan. Seperti yang diharapkan, dia adalah nomor 1 dalam peringkat seni bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah semi leluhur. Julian juga hebat. Begitu dia dewasa, siapa yang akan menjadi lawannya? Banyak pria kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya. Bab 1779, Kalahkan Supra. Julian bertarung sengit dengan Supra. Keduanya menampilkan keterampilan uniknya. Supra menciptakan 7 klon, ditambah tubuh aslinya, totalnya 8. 8 Supra ini masing-masing memiliki kekuatan yang sama dan semuanya sangat menakutkan. Formasi yang dibentuk oleh 7 Supra terlalu menakutkan. Bahkan keterampilan unik seperti Yin Yan Huakai dapat dengan mudah dipatahkan. Tahukah Anda, ini adalah kekuatan tingkat kosmik, kekuatan tertinggi. Julian juga mengandalkan banyak keterampilan uniknya untuk membunuh 2 klon Supra secara berurutan. Sekarang ada 6 Supra yang tersisa di medan perang. Setelah 2 klonnya terbunuh berturut-turut, Supra menjadi marah. Dia berhenti bertahan dan mengambil inisiatif untuk menyerang, menyerbu ke arah Julian dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak keterampilan unik Julian terungkap. Monumen surgawi tak berujung, segel dao asal mula 5 elemen, ditambah satu metode untuk membuka semua kekuatan magis. Namun, klon Supra terlalu banyak, dia pun tak mampu membela diri, dan langsung terkena serangan. Tubuhnya tertusuk oleh sabit penghakiman. Kekuatan dao surgawi yang mengerikan menyapu tubuhnya. Kekuatan dao surgawi ini sekali lagi menghancurkan segel daunnya. Pada saat ini, banyak segel daunnya sudah hampir retak. Jika dia memukulnya beberapa kali lagi, segel daunnya pasti akan hancur. Begitu segel daunnya hancur, kekuatannya akan berkurang. Dia dengan paksa mengerahkan tenaganya untuk mempertahankan segel dao yang hendak pecah. Supra mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Julian tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Dia menggunakan semua kemampuannya, menyegel ruang, memenjarakan waktu, segel dao 5 elemen, monumen langit tak berujung, dan energi pedang yang mengandung kekuatan alam semesta untuk menyerang salah satu klon. Klon ini dihancurkan lagi. Masih ada 5 klon yang tersisa di medan perang. Pada saat klon Supra hancur lagi, klon lain muncul secara misterius di belakang Julian, dan sabit penghakiman di tangannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Menghadapi banyak klon, Julian akan ceroboh. Saat dia merasakan aura berbahaya, sudah terlambat dan tubuhnya telah tertusuk. Pisau ini langsung menghancurkan segel pedang. Segel pedang itu pecah dan berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang merajalela di tubuhnya. Tubuh Julian langsung dipenuhi lubang. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan hidupnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, ini hanya dapat mengobati luka biasa. Segel dao rusak dan tidak dapat disembuhkan. Di medan perang, pertempurannya sengit. Mereka berdua menggunakan keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya.
Setelah segel pedang Julian hancur, dia mulai berhati-hati dan mengambil kembali segel asal 5 elemen. Segel asal 5 elemen berubah menjadi kekuatan yang kuat untuk melindungi tubuhnya. Di luar tubuhnya juga terdapat perlindungan dari monumen langit tak berujung. Dia menggunakan kekuatan waktu, ruang, kematian, reinkarnasi, sebab dan akibat, dan kekuatan kosmik yang dibentuk oleh 5 Tao besar untuk menghadapi Supra. Setelah membuat rencana pertempuran, dia jarang terluka. Meskipun terluka, Daoyin tidak terluka. Pertempuran berlanjut selama 3 hari berikutnya. 3 hari kemudian, hanya 2 klon Supra yang tersisa. Kedua Supra menyerang Julian dari kiri dan kanan, dan pertempuran sengit pun dimulai. Gunung Tiandao, Istana Carlos. Melihat pertempuran di luar Gunung Tiandao, hati Laura terasa melayang di udara dan dia tidak melepaskannya sampai hanya tersisa 2 Supra di medan perang. Baru saat itulah Laura menghela napas lega. Sarah melirik Carlos yang wajahnya muram, dan berkata, "Carlos, kuharap kau menepati janjimu. Setelah Julian menerobos masuk ke Gunung Tiandao, kau tidak akan mengincarnya lagi." Carlos duduk di kursi pertama di aula, wajahnya terlihat sangat muram. Apakah Supra pun akan dikalahkan? Dia sedikit tidak yakin. Supra, nomor 1 dalam daftar seni bela diri, tak terkalahkan di bawah alam semi leluhur. Namun sekarang, ia memiliki begitu banyak klon yang dibunuh berturut-turut oleh Julian, yang berada di alam Kaisar Agung 3 hari. Klon ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Supra sendiri, dan setiap klon memiliki kekuatan aslinya. Di luar Gunung Tiandao. Boom! Terdengar ledakan dahsyat. Energi pedang dan cahaya pisau saling bertentangan. Julian terdorong mundur oleh kekuatan mengerikan dari surga, yang membuat darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Supra memanfaatkan kesempatan itu, menyerbu ke arah Julian dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan menyerang dengan ganas, terus-menerus menghancurkan monumen langit tak berujung di sekitar tubuh Julian. Dia muncul di depan Julian dalam sekejap. Saat ia muncul, sabit penghakiman telah jatuh. Julian tidak sempat bereaksi karena terkena serangan itu. Segel Dao asal 5 elemen yang melindungi tubuhnya langsung tertusuk. Kekuatan mengerikan Dao surgawi menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan tubuhnya dengan dahsyat. Pada saat ini, segel gelap itu pecah dan berubah menjadi aura hitam yang mengalir ke seluruh tubuh. Pada saat ini, segel Yin yang pecah. Hanya dalam sekejap, 3 segel Dao milik Julian hancur. Segel Dao rusak, dan tanpa berkah kekuatan, aura Julian menjadi jauh lebih lemah. Brengsek. Julian sangat marah. Sebuah teratai sihir hitam melayang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan aura hitam, langsung menjebak Supra. Pada saat ini, dia bergerak. Begitu tubuhnya bergerak, bayangan muncul di seluruh langit. Saat bayangan itu menyatu, bayangan itu sudah muncul di depan Supra yang terperangkap. Pedang Ziwei di tangannya menembus tubuhnya, dan tubuhnya melewatinya. Kemudian, Julian berbalik tiba-tiba, dan kekuatan sebab akibat yang mengerikan terus muncul, menghancurkan tubuh Supra sebelum hancur. Pada titik ini, semua klon Supra terbunuh. Hanya badan aslinya yang tersisa. Menggunakan klon yang tak terkalahkan menghabiskan banyak energi. Sekarang klon Supra telah hancur, kekuatannya juga terkuras habis. Dia muncul di kejauhan, terengah-engah, menatap Julian dengan tatapan muram. Julian juga terengah-engah. Banyak segel Dao miliknya yang hancur dan kekuatannya menurun drastis. Meskipun segel pedangnya telah hancur sejak lama, energi pedang masih ada di tubuhnya dan dia masih bisa menggunakan pedangnya. Segel Dao asal-usul 5 elemen masih ada, dan segel Dao 5 jalan besar masih ada. Dia dapat menggunakan 2 kekuatan kosmik, yang membuatnya tak terkalahkan. Supra, apa cara lain yang kamu punya? Julian memandang Supra yang terengah-engah di kejauhan, dan pada saat ini dia melihat harapan kemenangan. Keputusasaan muncul di hati Supra. Julian memiliki terlalu banyak cara. Dia menggunakan segala cara, bahkan sabit penghakiman, dan juga menggunakan kekuatan surga untuk menciptakan malapetaka surgawi. Namun semua ini dipatahkan oleh Julian. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Julian hari ini. Dia ingin menyerah. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Carlos, dia menggertakkan giginya. Berhenti bicara omong kosong dan datang lagi. Dengan suara gemuruh, dia bergegas menuju Julian dengan sabit penghakiman di tangannya. Sabit penghakiman terus menebas, dan bilah pedang yang mengandung kekuatan surga menyapu. Setiap sinar bilah memiliki kekuatan untuk membunuh semi leluhur utama. Supra tampak gila dan gerakannya mengintimidasi. Sebaliknya, Julian menggunakan monumen langit tak berujung untuk melawan, dan menggunakan waktu serta jalan ruang untuk terus menghindar. Supra seperti anjing gila, mengejar Julian. Julian tahu bahwa Supra saat ini sedang kebingungan, dan ini bukan lagi ancaman baginya. Dia mendesak waktu untuk berhenti, Supra berhenti bergerak, Julian menginjak kehampaan, dan muncul di depan Supra dalam sekejap, dengan pedang Ziwei di tangannya muncul di atas kepalanya. Namun pada saat kritis itu, dia menahan diri dan tidak menusuk dengan pedang. Saatnya pulih. Supra dipaksa mundur oleh kekuatan pedang yang mengerikan. Dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya, dia berteriak, "Tidak mungkin, aku tidak akan kalah."
Aku nomor satu di peringkat seni bela diri, dan aku tak terkalahkan di bawah setengah leluhur. Bagaimana mungkin kau, manusia di tingkat Kaisar Agung 3 hari, mengalahkanku? Supra meraung marah. Bab 1780, Keputusan Gunung Tiandao. Supra, nomor satu dalam daftar seni bela diri. Ia mengembangkan 8 sifat ketuhanan dan menciptakan keterampilan uniknya sendiri, 8 arah langit dan bumi. Dalam pertempuran di alam yang sama, dia tidak pernah menggunakan 8 arah langit dan bumi. Dengan keterampilan uniknya dalam 8 arah langit dan bumi, dia dapat membunuh dewa leluhur bahkan jika dia berhadapan dengannya. Sekarang 8 penjuru dunia telah hancur. Jika Julian tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti mati. Dia selalu unggul, dan sekarang setelah dia dikalahkan, dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Dia melarikan diri seolah-olah dia gila dan menghilang dari pandangan banyak orang berkuasa. Setelah Supra pergi, Julian merasa benar-benar lega. Pada saat ini, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Banyak segel dao miliknya yang hancur, terutama segel pedang. Setelah hancur, dia masih menggunakan segel pedang secara paksa, yang menyebabkan trauma hebat pada tubuhnya. Ketika Supra pergi, tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh tertelungkup ke tanah. Saya menang. Julian menang, itu luar biasa. Dia sekali lagi menciptakan mitos, sekali lagi menciptakan legenda. Dengan kultivasi alam Kaisar Agung 3 hari, dia mencapai puncak peringkat seni bela diri dan menjadi orang nomor satu di bawah leluhur setengah bela diri. Sorak-sorai terdengar di kejauhan. Wush! Seorang pria tua berambut putih muncul di medan perang dan di depan Julian. Dia adalah Master Jarum, dan dia berjongkok untuk memeriksa luka-luka Julian. Setelah mengetahui tentang luka-luka Julian, dia sedikit mengernyit, beberapa segel dao hancur, merusak asal-muasal fondasinya. Julian berjuang untuk bangkit dari tanah, melirik ke arah Master Jarum yang baik hati, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Senior, aku baik-baik saja. Aku akan pulih setelah beristirahat sebentar." Juga, leluhur Jarum berdiri dan berkata, "Kamu telah mengolah dao kehidupan dan menguasai dao kehidupan, yang berarti kamu abadi. Selama kamu masih memiliki napas, kamu tidak akan mati. Mengenai segel dao yang rusak, akan butuh waktu untuk pulih." Sang ahli Jarum tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia telah pergi, suaranya masih dapat terdengar di tempat ini. "Julian, ingat perjanjian di keluarga Hansel. Jika kamu punya waktu, datanglah dan belajar kedokteran bersamaku." "Harus." Julian memanggil ke arah tempat Aizen pergi. Dalam kegelapan, Jianzu menunjukkan senyuman di wajahnya. "Anak ini luar biasa, luar biasa." Setelah memuji beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Fuzu juga tampak puas di wajahnya, dan diam-diam berkata, "Anak ini telah menguasai 3 jenis kekuatan kosmik. Dari apa yang saya pahami, seharusnya ada dewa leluhur kosmik yang telah mengolah 3 jenis kekuatan kosmik di kedalaman dunia gelap. Prestasi masa depan anak ini pasti mengolah dewa leluhur kosmik yang telah mengolah 3 jenis kekuatan kosmik." 5 leluhur langit dan bumi sangat puas dengan penampilan Julian. Gunung Tiandao. Carlos tampak kehilangan energi dan semangatnya. Ia duduk di kursi pertama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julian berhasil mengalahkan Supra yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, dan mengalahkan orang-orang kuat yang telah ditanamnya di jalan. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari Gunung Tiandao. Begitu dia melangkah ke Gunung Tiandao, dia tidak akan bisa lagi menyerang Julian. Ada senyum yang tak bisa disembunyikan di wajah dingin Sarah. Dia melirik Laura dan berkata sambil tersenyum, "Adik ketujuh, selamat." Carlos tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meninggalkan Aula dan pergi ke daerah terlarang Gunung Tiandao, tempat Evra tinggal. Aula Evra. Carlos berkata dengan hormat, "Ayah, aku tidak berguna dan gagal membunuh Julian. Sekarang Julian berada di luar Gunung Tiandao. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim orang kuat untuk membunuhnya secara langsung, atau membiarkannya memasuki Gunung Tiandao?" Evra duduk di kursi pertama dan dia juga menyaksikan pertempuran di luar Gunung Tiandao. Dia juga tahu bahwa banyak orang kuat telah muncul secara rahasia. 5 leluhur pedang, jimat, jarum, langit dan bumi. Orang-orang kuat ini semuanya berada pada puncak tingkat leluhur surgawi. Dia tahu bahwa orang-orang kuat ini muncul untuk Julian. Jika dia membunuh Julian sekarang, orang-orang kuat ini akan berbalik melawan Gunung Tiandao. Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menghancurkan orang-orang kuat ini bersama-sama. Lagi pula, ada sesuatu yang mengganggunya saat ini. Itulah tekanan dari penguasa malam kegelapan yang berada jauh di dalam dunia gelap, yang memintanya untuk menyerahkan sumber kegelapan. Evra mengusap pelipisnya pelan, berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita kesampingkan dulu masalah Julian. Sekarang aku akan memberimu tugas. Cari tahu siapa yang memiliki sumber kegelapan. Cari tahu siapa yang memasuki dunia gelap dan merebut sumber kegelapan." "Bagaimana dengan Julian?" tanya Carlos. Evra berkata, "Karena kita tidak bisa membunuhnya sekarang, maka kita bisa membujuknya dan mengizinkannya bergabung dengan Gunung Tiandao. Kita akan memberinya sumber daya pelatihan yang tak terbatas dan membiarkannya menjadi murid Gunung Tiandao." "Ya." Setelah menerima perintah, Carlos berbalik dan pergi. Saat ini, di luar Gunung Tiandao,
Julian duduk bersila di tanah. Pada saat ini, luka-lukanya telah sembuh, tetapi trauma pada dao surgawi di tubuhnya tidak dapat disembuhkan untuk saat ini, dan segel daunnya yang rusak tidak dapat dipulihkan untuk saat ini. Dia berdiri dari tanah dan meregangkan otot-ototnya. Akhirnya aku berhasil mengalahkan Supra. Dia adalah petarung nomor 1 di daftar petarung bela diri. Dia benar-benar hebat. Kalau saja dia tidak memiliki begitu banyak harta karun dan tidak memiliki kekuatan dari berbagai alam semesta, akan sangat sulit untuk mengalahkan Supra. Dia bergumam pelan. Setelah itu, dia berjalan menuju Gunung Tiandao dan segera tiba di luar formasi Gunung Tiandao. Ketika dia muncul di luar formasi itu terbuka. Julian memasuki Gunung Tiandao, merasakan napas Sarah dan Laura, dan berjalan langsung menuju Istana Carlos. Segera dia muncul di Istana Carlos. Dia melihat Sarah mengenakan gaun hitam, Laura mengenakan gaun merah, dan Carlos duduk di kursi pertama di aula. Pah. Carlos, yang duduk di posisi pertama, tak kuasa menahan diri untuk berdiri, dan tepuk tangan meriah terdengar dari tangannya yang bertepuk. Hebat, sungguh hebat, Julian, penampilanmu sungguh hebat. Kau mampu mengalahkan Supra dan menghancurkan hati Dao Supra. Jika dia tidak bisa bersorak, maka hidupnya akan hancur. Julian melirik Carlos dan mendengus dingin. Carlos melanjutkan, kamu telah menyelesaikan ujian Gunung Tiandao. Mulai hari ini, kamu adalah murid Gunung Tiandao. Mulai hari ini, kamu akan membantu Struik dan mengambil alih Tiandao. Saya berharap dengan bantuanmu, Struik dapat mengendalikan Tiandao dengan lebih baik dan menjaga perdamaian di alam semesta. Carlos berbicara, suaranya bergema. Ketika kata-kata ini diucapkan, bahkan Sarah pun terkejut. Membantu Struik. Siapa Struik? Yang kedua di alam semesta, yang bertanggung jawab atas jalan surga. Sekarang Gunung Tiandao secara langsung membiarkan Julian membantu Struik dalam mengendalikan Dao Surgawi. Posisi Julian di alam semesta hanya kalah dari satu orang. Julian ingin menolak. Akan tetapi, ketika dia memikirkan rencana Dewa Ketiadaan, dia menahan diri untuk sementara. Barangkali, berada lebih dekat ke ujung langit akan membantu kita melaksanakan rencana dengan lebih baik. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, tersenyum tipis, dan berkata, jadi itu ujian bagiku, aku terlalu memikirkannya, terima kasih, Tuan Muda. Dia menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Carlos terkekeh dan berkata, kamu memiliki potensi yang besar. Kamu pasti akan menjadi pilar alam semesta ini di masa depan. Kamu harus berlatih dengan baik di masa depan. Julian mengangguk sedikit, lalu menatap Laura yang mengenakan gaun pengantinnya. Wajah cantik Laura dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Julian berjalan mendekat, memegang tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kakak ketujuh, aku akan membawamu kembali ke keluarga Hansel. Bersambung.